Halo, hari ini kita bakal ngobrolin soal perak nih. Anda mungkin kenal logam ini ya yang berkilau itu buat perhiasan atau koin-koin lama, tapi simbolnya Ag, nomor atom 47, ternyata banyak banget kejutannya loh. Sumber kita kali ini dari kutipan teks sifat dan kegunaan perak. Nah, misi kita mau gali lebih dalam nih. Kenapa sih logam yang kelihatannya biasa aja ini kok krusial banget di zaman sekarang? Oke deh, kita langsung bedah ya. Jadi gini, kalau kita lihat perak, yang paling kelihatan kan warnanya putih mengkilap gitu. Terus kalau dipegang rasanya lembut. Katanya sih ini logam paling kinclong ya, daya pantul cahayanya paling tinggi. Tapi bukan cuma itu aja kan. Betul, betul. Dia juga lunak banget, gampang dibentuk, bisa jadi lembaran tipis banget atau ditarik jadi kawat halus gitu. Iya, kelenturannya itu memang kunci utama buat bikin perhiasan atau kerajinan tangan. Nah, soal kilapnya tadi, daya pantul tertinggi itu bukan cuma buat cermin di rumah loh. Makanya, perak itu jadi lapisan penting di cermin teleskop yang super canggih itu, yang butuh presisi optik tinggi banget. Terus, ada lagi nih sifat fisika lain, yang lebih dasar lagi. Perak itu juaranya kalau soal menghantarkan listrik sama panas. Terbaik deh di antara semua logam. Wah, serius? Penghantar listrik terbaik? Tapi, kenapa ya kabel listrik di rumah kita nggak pakai perak semua aja kalau gitu? Pasti ada sebabnya kan? Selain mahal mungkin ya. Nah, tepat sekali. Harga itu faktor utamanya. Perak kan jauh lebih mahal ya dibanding tembaga. Tapi untuk aplikasi-aplikasi tertentu yang butuh efisiensi maksimal gitu dan ukurannya harus kecil, nah perak ini belum ada gantinya. Makanya Anda bisa temukan perak di dalam komponen elektronik yang krusial. Misalnya saklar presisi tinggi, terus kontak listrik khusus, beberapa jenis sirkuit, bahkan lapisan di CD atau DVD zaman dulu itu loh buat mantulin laser pembacanya. Di sini efisiensinya lebih penting daripada biayanya. Oh, oke. Masuk akal sih kalau gitu. Tapi ada yang agak aneh nih. Perak kan katanya termasuk logam mulia ya, tahan karat gitu. Tapi kok perhiasan perak atau sendok perak gitu kadang bisa jadi kusam atau malah hitam. Itu bukan karat kayak besi kan ya? Bukan, itu beda sama karat besi. Istilah mulia di sini artinya dia relatif tahan terhadap korosi dan oksidasi biasa. Tapi bukan berarti dia inert total atau sama sekali nggak bisa bereaksi. Warna kusam kehitaman itu muncul karena perak bereaksi sama senyawa belerang. Biasanya sih hidrogen sulfida yang jumlahnya sedikit di udara kita. Nah, reaksi itu membentuk lapisan tipis perak sulfida di permukaannya. Jadi dia tetap bereaksi tapi sama zat lain. Oke. Jadi musuhnya belerang ya, bukan oksigen kayak besi. Tapi bukannya ada satu lagi ya sifat kimia perak yang malah berguna banget, yang agak nggak disangka gitu. Sesuatu soal kuman atau bakteri gitu bukan sih? Metabolisme sel bakteri sama mikroorganisme lain. Akibatnya bakterinya bisa mati atau pertumbuhannya terhambat. Dan ini sebenarnya bukan penemuan baru-baru amat loh. Kayaknya orang zaman dulu pakai wadah atau alat makan dari perak, salah satu alasannya ya mungkin karena efek ini juga, sadar atau nggak sadar ya, biar makanan lebih awet atau lebih higienis gitu. Wah, gitu ya. Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan atau pamer kekayaan aja ya pakai sendok garpu perak. Keren juga. Terus gimana sifat ini dipakai di zaman modern sekarang? Di dunia medis, wah ini berguna banget. Perak biasanya dalam bentuk nanopartikel atau senyawa khusus itu dimasukkan ke salep buat luka bakar gunanya. Ya buat mencegah infeksi. Terus ada juga di perban antimikroba, krim antiseptik, bahkan dipakai buat melapisi beberapa alat medis yang ditanam di tubuh, implan gitu, buat ngurangin resiko infeksi setelah operasi. Luar biasa ya manfaatnya. Selain buat medis sama elektronik tadi, ada lagi nggak sih kegunaan lainnya? Secara singkat aja, saya kok ingat sesuatu soal fotografi ya. Iya, betul. Dulu, di fotografi yang masih pakai film, senyawa perak halida, contohnya perak bromida, itu kan sensitif sama cahaya. Jadi, pas cahaya kena film, ada reaksi kimia di senyawa perak itu yang istilahnya merekam gambar. Perak juga dipakai sebagai katalis. Itu loh, zat yang bisa mempercepat reaksi kimia tanpa dia sendiri ikut habis bereaksi. Ini dipakai di beberapa proses industri. Terus ya tentu aja, perak itu barang investasi juga kan, sama kayak emas. Dulu juga bahan koin, dan ya medali buat juara kedua. Lengkap banget ya ternyata.
Terus semua perak ini asalnya dari mana sih? Apa kita nambang langsung batangan perak gitu kayak emas? Kadang-kadang bisa sih ditemukan dalam bentuk murni atau sebagai elektrum. Itu campuran alami perak sama emas. Tapi sumber utama perak dunia sekarang ini justru agak unik. Jadi perak itu lebih sering didapat sebagai produk sampingan aja waktu orang nambang logam lain. Misalnya nambang tembaga, timah, seng, atau emas. Jadi pasokan perak itu sangat terkait sama permintaan dan produksi logam-logam utama tadi. Oke deh, jadi kesimpulannya gimana nih? Perak ini ternyata jauh lebih kompleks ya dari sekedar logam buat perhiasan. Sifat konduktivitas listrik sama panasnya yang juara, terus daya pantul cahayanya yang super tinggi, ditambah lagi kemampuan alaminya buat lawan kuman, wah ini semua bikin perak jadi material yang penting banget ya, meskipun seringnya nggak kelihatan di balik teknologi tinggi dan dunia kesehatan modern kita. Peran perak itu vital dan seringkali kita nggak sadari. Nah, setelah dengar semua nih, sifat unik perak yang mana nih yang menurut Anda paling mengejutkan? Atau paling mengubah cara pandang Anda soal logam ini? Dan ini nih, sebagai penutup, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat betapa pentingnya perak buat teknologi masa depan kita, tapi produksinya kok sangat bergantung sama penambangan logam lain ya? Gimana caranya kita bisa jamin ketersediaannya secara berkelanjutan di masa depan? Ini tantangan yang menarik, menyangkut keterkaitan sumber daya alam kita. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut nih.